Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini, yaitu kita akan belajar besaran dan satuan. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Satuan adalah sesuatu atau ukuran yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran. Jadi antara besaran dan satuan ini sangat berkaitan erat. Ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu apa sih? Besaran yang satuannya sudah ditetapkan, tidak diturunkan dari besaran lain, itu besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7 yang kita lihat. Yang pertama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah mol zat. Simbolnya L, panjang itu L, massa M, waktu T, suhu T besar, kuat arus I, intensitas cahaya I besar, jumlah mol N. Masing-masing besaran pokok ini dia memiliki satuan menurut SI atau satuan internasionalnya. Panjang itu meter, simbolnya M, dimensinya L. Massa kilogram, dimensinya M besar, dimensi selalu ditulis dengan huruf besar. Waktu simbolnya sekon, S, ya kan, dimensinya T. Suhu Kelvin, satuan internasionalnya, simbolnya K, dimensinya theta. Kuat arus ampere, satuannya A, simbolnya. Ini dimensinya I. Intensitas cahaya itu satuannya kandela, CD simbolnya, simbol dimensinya J besar. Jumlah mol zat, N-nya mol, simbolnya N. Ini 7 besaran pokok. Next. Nah, besaran turunan sekarang yang kita bahas. Besaran turunan itu apa? Besaran yang diturunkan dari satu atau lebih dari besaran pokok. Contohnya, massa jenis. Kalian di SMP mungkin sudah pernah mendengar ya massa jenis ya. Massa jenis itu massa dibagi volume. Massa satuannya apa tadi? Kilogram. Volume satuannya meter kubik. Maka massa jenis ini memiliki satuan kilogram per meter kubik. Lanjut, gaya. Gaya itu massa kali percepatan. Massa itu kilogram, percepatan itu meter per sekon kuadrat. Maka gaya satuannya kilogram meter per sekon kuadrat atau newton. Ini biasa disebut newton, gaya itu satuannya. Kemudian luas. Luas itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu panjang meter, lebar juga meter, karena lebar itu sebenarnya juga satuan panjang, sehingga meter kali meter sama dengan meter persegi. Satuan tadi sudah ya kita bahas, bahwa sesuatu atau ukuran yang digunakan untuk menyatakan sesuatu besaran itu namanya satuan. Jadi misalnya kita mengukur panjang nih, satuannya meter. Kalau kita mengukur panjang hanya bilang 200, itu tidak jelas 200 apa, maka harus disertai satuan di belakangnya. Massa juga gitu, kilogram, harus jelas. Kita mau membeli gula, massanya 2 apa? 2 kilo. Kalau kita hanya bilang 2, nanti yang penjualnya bingung. Mau dikasih 2 bungkus padahal sebungkusnya isi setengah kilo, maka 2 bungkus ya enggak 2 kilo. Maka harus kita sebutkan satuan di belakangnya. Kuat arus listrik ampere dan seterusnya. Macam besaran unit. Jadi selain besaran-besaran yang tadi ada besaran unit. Besaran unit itu di sini ada tera. Tentunya kalian mungkin mendengar ya terabyte, terasekon, gigaskon, gigabyte. Kalau sekarang yang lagi ngetren kan pakai gigabyte, terabyte ya kan, karena sangat berhubungan dengan gadget saat ini. Mega,
megabyte ya kan, kilobyte, tetapi tidak selalu byte belakangnya. Boleh nggak terasekon? Boleh kalau yang kita ukur waktu. Nah, 1 terasekon misalnya itu sama dengan berapa sekon? Ini pangkatnya 12, berarti 1 kali 10 pangkat 12 sekon. Kalau terabyte, 1 kali 10 pangkat 12 byte. Gitu. Jadi ini tera, giga, mega, ini nggak boleh dilupakan ini pangkat-pangkatnya ini. Ya. Jadi 10 pangkat 3. Kilo tuh mesti 10 pangkat 3. Misalnya kilobyte berarti 10 pangkat 3 byte. Kilo ampere berarti 10 pangkat 3 ampere. Kilo watt berarti 10 pangkat 3 watt. Next. Dan ini ya sekali lagi yang paling bawah itu atto 10 pangkat min 18. Paling tinggi ini tera 10 pangkat 12. Ini tangganya. Ini nanti dipelajari lagi. Kemudian dimensi. Lah dimensi itu apa? Dimensi itu cara menyusun suatu besaran yang susunannya berdasarkan besaran pokok dengan menggunakan lambang atau huruf tertentu yang ditempatkan dalam kurung siku. Jadi seperti ini. Nah, ini di kurung siku itu seperti ini. Dimensi pokok besaran panjang itu L. Kalau massa M, diberi kurung siku dan selalu ditulis huruf besar. Contohnya ini. Untuk menuliskan dimensi dari besaran turunan dapat dilihat dari rumusnya. Oh, massa jenis tadi apa sih? Oh, massa per volume. Massa itu satuannya kilogram. Volume itu meter kubik. Massa dimensinya tadi M besar. Meter kubik itu panjang ya. Ini kan satuan panjang nih, yang satuannya meter nih. Besaran panjang nih, berarti L pangkat 3, sehingga ditulis ML pangkat 3. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak itu L. Kan jarak tempuh kan selalu L. Jarak tempuh itu kan sebenarnya besaran panjang. Dibagi T. L per T atau LT min 1. Waktu itu kan T dimensinya. Kemudian percepatan. Nah, percepatan itu kan kecepatan dibagi waktu. A simbolnya A. A sama dengan kecepatan dibagi waktu, sama dengan LT min 1 dibagi lagi T, sehingga LT min 2. Itu dimensi dari percepatan. Next. Nah, angka penting. Angka penting terdiri dari angka pasti yang terbaca pada skala alat ukur dan angka taksiran yang sesuai dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Nah, aturan angka penting ini pertama, semua angka bukan 0 itu merupakan angka penting semua. Lah di sini ada hasil pengukuran panjang 214 angkanya, 21,4. Nah, ini angkanya bukan 0, maka 3 ini, ketiganya ini merupakan angka penting. Jadi dalam pengukuran ini angka pentingnya ada 3. Next. Aturan yang kedua yaitu semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya ini. Ini hasil menimbang sebuah mangga adalah 507,09 gram. Ini angka 0 di antara angka bukan 0, maka 0-nya ini angka penting. Ini angka 0 di antara 7 dan 9. 7 dan 9 kan bukan 0. Ini penting juga. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Kemudian pengukuran. Alat ukur itu macam-macam. Ada alat ukur panjang, yaitu penggaris, meteran, jangka sorong, mikrometer, dan lain-lain. Alat ukur massa itu timbangan dan neraca Ohaus. Alat ukur waktu, jam tangan, jam dinding, stopwatch, HP itu bisa juga kan ada alat ukurnya, waktunya. Alat ukur kuat arus listrik, ampere meter. Alat ukur intensitas cahaya itu namanya lux meter. Nah, sekarang yang pertama, bagaimana cara membaca jangka sorong? Nah, jangka sorong ini terdiri dari skala utama dan skala noneus. Nih kita lihat nih. Bentuk jangka sorongnya tuh seperti ini. Ini ada rahang geser namanya. Ini bisa digeser ke sana. Bisa digeser ke sini tergantung ketebalannya. Ya, ini rahang. Rahang atas ini. Ini rahang bawah. Ini yang digeser. Ini ada skala. Skala utama tuh yang di atas.
Ini skala Noneus atau skala Vernier. Kalau kamu mengukur ini ketebalannya misalnya ini sampai sini. Nah, kita lihat ini skala utama yang di atas. Skala utama tuh ini. Ya, yang di atas ini. Yang paling dekat angka berapa ini? Misalnya, oh yang paling dekat ini kebetulan pembacaannya ini angka 2. Lebih berapa? Ya kan? Lebihnya berapa ini? 1. Lah yang ini berapa? Tadi di 3. Tapi 3-nya kita kalikan. 3 kali 0 kali 0, 0, 1. Dapat 3 kali 0,01 yaitu 0,03. Tulis di sini. Maaf ini nolnya jelek lah. Ini 0 ya. 0. Aduh. 0,3. Sehingga tinggal tambahkan saja. Kita tambahkan 2 tambah 0, 2. Kemudian 1, 3. Jadi hasil pengukuran ini 2,13 apa? Sentimeter. Kalau jangka sorong hasilnya sentimeter. Oke, paham ya? Next. Ini namanya mikrometer skrob, juga sama alat ukur. Ini untuk mengukur ketebalan buku atau kertas ya kan. Dia satuannya dia nanti ke milimeter. Dia lebih lebih kecil lagi dia. Bacanya biasa sampai skala kecil. Nah, ini bisa digeser nih. Ini kamu putar bagian sini, maka ini akan bergeser ke sini ya. Meter skrob ini dia memiliki skala utama dan skala Noneus juga sama. Seperti ini. Kita lihat ini 3. Oh, lebihnya setengah, maka 3,5. 3,5. Kemudian yang ini lurusnya berapa? Oh, 10 lebih 2. Yang lurus dengan ini 10 lebih 2 berarti 12. Tapi 12-nya dikali 0,01. 12 kali 0,01 sehingga 0,12 mm kalau mikrometer. Sehingga hasil pembacaannya yaitu 3,5 mm ditambah 3,5 ditambah 0,12, 3,62 mm. Next. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini.